Pada zaman dahulu kala di jantung kota ada pasar yang ramai, hiduplah seorang pemuda pedagang bernama Amon yang dikenal di seluruh kota karena keahliannya yang luar biasa dalam memperoleh barang langka dan barang berharga. Reputasinya menjadi seorang pedagang yang sukses menarik banyak sekali pengagum. Suatu hari seorang rekan pedagang bernama Lyra mengunjungi kios Amon. Lyra telah mendengar kisah-kisah tentang kekayaan dan kesuksesan Amon dan dipenuhi dengan keingintahuan tentang rahasia kemakmuran Amon. Lyra yang ingin sekali mengungkap rahasia Amon. Lyra mendekatinya dengan sebuah pertanyaan, "Amon, saya melihat kamu mengumpulkan kekayaan dan kemakmuran di luar batas. Kamu tampaknya menarik kesuksesan dengan mudah, apa rahasianya?" Amon adalah pria yang bijaksana. Dengan tenang dia tersenyum dan memberi isyarat kepada Lyra untuk duduk di sampingnya, kemudian dia mulai berbagi cerita, sebuah cerita yang memegang kunci dari pelajaran menarik. Dimulai ada seorang pemburu berbakat bernama Tobias. Dia dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam keterampilan melacak dan menangkap hewan yang paling cepat. Tobias dihormati di desanya sebagai pemburu terhebat. Suatu hari Tobias memulai perjalanan untuk menangkap rusa agung yang sulit ditangkap dari hutan ajaib yang pernah ia dengar cerita tentang keindahan dan keanggunan mereka dan dia ingin sekali memiliki rusa itu sebagai piala. Dengan busur dan panah di tangan Tobias memulai pencariannya. Saat Amon menceritakan kisahnya Lyra mendengarkan dengan seksama. Hari demi hari berubah menjadi berminggu-minggu, kata Amon, dan Tobias tanpa lelah mengejar rusa itu. Melalui hutan lebat, menyeberangi sungai yang berbahaya dan memanjat tebing yang curam. Tapi tak peduli seberapa dekat dia dengan rusa tersebut, rusa itu selalu dapat menghindarinya. Kenapa dia tidak menyerah? Lyra bertanya pada Amon. Amon tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Tobias termakan oleh keinginannya untuk menangkap rusa. Dia percaya bahwa memiliki rusa itu akan membawa kehormatan besar baginya. Amon berkata suatu malam seseorang memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Rusa yang Tobias telah kejar selama ini merumput dengan damai di tepi sungai tanpa rasa takut dan tidak terluka. Amon menjelaskan Tobias telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk mengejar rusa yang tanpa dia sadari mengganggu ritme dan kedamaian alami mereka. Hanya ketika dia menghentikan pengejaran tanpa henti rusa itu mendekati dia, Lyra mengangguk dan bertanya, "Jadi apa yang bisa saya pelajari dari cerita ini, Amon?" Amon menjawab, "Pelajarannya, teman baikku, adalah bahwa kadang-kadang dalam mengejar kekayaan, kesuksesan atau kebahagiaan kita menjadi karakter Tobias yang tanpa henti mengejar keinginan kita. Namun alam semesta sering menanggapi niat kita ketika kita belajar untuk menarik apa yang kita cari dengan menyelaraskan diri kita sendiri dengan aliran alami dunia." Kata-kata kehidupan Amon sangat beresonansi dengan Lyra. Dia menyadari bahwa alih-alih mengejar kesuksesan dengan keputusasaan, dia perlu untuk menarik kesuksesan itu dengan menyelaraskan tindakannya dengan niatnya yang sebenarnya yang selaras dengan dunia di sekelilingnya. Dengan rasa syukur dan kebijaksanaan yang baru ditemukan, Lyra berterima kasih kepada Amon karena telah berbagi cerita tentang Tobias sang pemburu dan Lyra meninggalkan pasar yang ramai itu dengan hati yang lebih ringan. Amon mengingatkan mereka bahwa dengan menyelaraskan dengan aliran alami kehidupan, mereka bisa mencapai keinginan mereka dengan tenang dan mudah. Para guru besar telah mengajarkan bahwa kita akan menarik kepada diri kita sesuatu yang kita inginkan, jika kita fokuskan perhatian kita kepada energi yang terpancarkan pada tingkat bawah sadar kita. Apa yang menarik energi ini yang merespon kembali kepada kita di tingkat sadar adalah pikiran, kata-kata, dan emosi kita yang kita proyeksikan ke alam semesta sehingga itu akan membentuk realitas kita. Kisah Tobias menggambarkan esensi hukum ketertarikan. Prinsip universal ini menunjukkan bahwa keinginan menarik keinginan, pikiran dan niat kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan kita. Dalam cerita Tobias pemburu yang terampil adalah melambangkan seseorang mengejar keinginan dengan tekad tanpa henti. Pengejarannya yang memiliki satu tujuan yaitu mengejar rusa adalah melambangkan konsep mengejar yang diadopsi banyak orang dalam pencarian mereka untuk mendapatkan kekayaan atau kebahagiaan. Seperti Tobias, mereka percaya bahwa usaha dan perjuangan tanpa henti adalah kunci untuk mencapai tujuan mereka. Namun titik balik dalam cerita ini terjadi ketika Tobias kelelahan dan frustrasi mengambil waktu sejenak untuk beristirahat di tepi sungai yang tenang. Di sana ia menyaksikan kebenaran yang mendalam tentang rusa yang ia kejar tanpa henti selama ini. Rusa yang telah dikejar tanpa henti selama ini merumput dengan damai dan tidak takut mendekatinya.
Momen ini mirip dengan hukum ketertarikan seperti halnya Tobias yang mengganggu irama alami rusa dengan mengejar mereka pengejaran tanpa henti. Untuk mencapai keinginan, kita terkadang terhalangi untuk mencapainya karena di saat kita termakan oleh pengejaran, kita menciptakan perlawanan dan stres yang mendorong apa yang kita ingini semakin menjauh. Pengejaran adalah apa yang kita lakukan saat kita berjuang itu mencerminkan upaya khusus kita untuk mencapai sesuatu yang bermakna. Pengejaran seringkali muncul dari kekhawatiran atau kurangnya kepercayaan diri dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita ragu bahwa tujuan kita akan tercapai secara alami, hal ini dipicu oleh rasa tidak aman. Rasa percaya diri yang berkurang dan keraguan diri yang mengejar dapat membuat kita merasa lelah dan putus asa. Daripada mengejar keinginan kita dengan putus asa, kita dapat belajar untuk menariknya dengan menyelaraskan pikiran, niat, dan tindakan kita dengan aliran kehidupan yang alami. Penyelarasan ini memungkinkan kita untuk beresonansi dengan frekuensi keinginan kita sehingga membuat manifestasi keinginan kita lebih mungkin terjadi. Kita menarik sesuatu kepada kita karena kita percaya bahwa mereka akan datang dan kita membuka diri terhadap mereka. Ketika mereka datang, hukum ketertarikan menunjukkan bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan niat kita mempengaruhi apa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Seperti halnya Tobias yang beristirahat dan menyelaraskan diri dengan kedamaian di tepi sungai dan mendapati dirinya lebih dekat dengan rusa yang dia kejar. Kita juga dapat menarik keinginan kita lebih dekat ketika kita menyelaraskan kondisi batin kita dengan apa yang kita cari. Niat kita sangat penting daripada termakan oleh pengejaran, kita harus fokus pada keinginan dan niat kita yang sebenarnya dengan menumbuhkan pikiran dan emosi yang positif dan dengan memvisualisasikan tujuan kita dengan kejelasan dan keyakinan. Hukum ketertarikan bekerja berdasarkan prinsip bahwa pikiran dan emosi kita memancarkan getaran ke alam semesta. Ketika getaran ini selaras dengan keinginan kita, mereka bertindak seperti magnet yang menarik keinginan tersebut seperti halnya Tobias. Belajar untuk menarik orang yang disayangi dengan menyelaraskan diri dengan kehadiran mereka yang damai, kita dapat menarik keinginan kita dengan menyelaraskan diri dengan energi positif rasa syukur dan keyakinan. Untuk bergeser dari pola pikir mengejar menjadi menarik, kamu harus menumbuhkan keyakinan yang mendalam pada masa depan kamu, meskipun wajar jika ada saat-saat keraguan muncul. Fokus pada menciptakan pola pikir positif secara bertahap dapat memperkuat keyakinan kamu hindari jatuh ke dalam jebakan hayalan. Berusahalah untuk memupuk keyakinan yang tulus dan tak tergoyahkan pada kemampuan kamu untuk mencapai keinginan kamu. Kepercayaan kamu adalah fondasi dari transformasi ini. Percayakan pada intuisi kamu yang membimbing kamu ke jalan yang benar. Memiliki keyakinan bahwa hidup akan berjalan dengan baik untuk kamu bahkan dalam menghadapi tantangan. Percayalah bahwa kamu memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengatasi rintangan itu. Percaya pada diri sendiri karena keyakinan diri ini adalah sesuatu yang orang lain akan kenali dan lakukan. Ini bukan tentang menampilkan kepercayaan diri palsu atau kesombongan tetapi merangkul keyakinan yang tenang dan tak tergoyahkan bahwa kamu dapat melewati tantangan itu. Apapun yang menghampiri kamu, kesabaran adalah kunci. Untuk mempertahankan pola pikir positif selama perjalanan dari mengejar hingga menarik, seringkali kita menetapkan harapan yang terikat waktu untuk diri kita sendiri dan ketika peristiwa terjadi secara berbeda dengan apa yang kita harapkan, kecemasan pun akan muncul dan untuk mengatasi hal ini fokuslah pada tindakan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu itu. Pertumbuhan dan kemajuan mungkin akan mengikuti ritme mereka sendiri. Gagasan bahwa kamu bisa belajar beradaptasi dan tumbuh. Kamu memiliki kekuatan untuk membentuk realitas yang kamu inginkan. Manifestasi kehidupan kamu saat ini adalah cerminan langsung dari persepsi diri kamu sendiri. Prioritaskan perasaan positif tentang diri kamu di atas segalanya. Pastikan kamu merasa baik, itu adalah prioritas utama kamu. Mengingat tubuh kita terdiri dari molekul-molekul yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar dengan frekuensi yang sangat beragam, dapat dikatakan bahwa kita lebih dari sekedar materi fisik. Kita juga adalah energi dan energi ini berfluktuasi sebagai respons terhadap pikiran dan emosi kita. Oleh karena itu, jika kamu tidak mengalami perasaan positif tentang diri kamu, akan sulit untuk menarik hal-hal yang baik ke dalam hidup kamu. Daripada berkutat pada kekecewaan, pastikan bahwa pikiran, emosi dan perasaan kamu diarahkan pada tujuan kamu. Menjaga dialog batin yang positif dan optimis dan menyisihkan waktu setiap hari untuk bekerja menuju visi kehidupan yang kamu inginkan. Selain itu, sangat penting untuk mendokumentasikan tujuan kamu dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.
Ingatlah jika kamu mengalokasikan terlalu banyak waktu untuk terpaku pada apa yang tidak kamu sukai dari situasi saat ini dan mendambakan sesuatu yang berbeda, pada dasarnya kamu membuang-buang energi yang dapat digunakan secara lebih efektif untuk membuat kemajuan menuju keinginan kamu yang sebenarnya. Oleh karena itu temukan kedamaian kamu di situasi kamu saat ini dan salurkan fokus kamu ke tujuan kamu di masa depan. Hukum tarik-menarik bukanlah tentang mengejar impian kita dengan usaha yang panik, melainkan tentang menariknya dengan cara selaras dengan diri kita sendiri dan kehidupan di sekitar kita. Ketika kita menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan kita dengan niat kita yang sebenarnya, kita membuka kekuatan untuk mewujudkan keinginan kita dengan anugerah kemudahan, seperti halnya tepi sungai yang tenang yang memungkinkan Tobias mendekati rusa yang sulit ditangkap. Bagaimana menurutmu? Apakah ada sesuatu yang kami lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami bisa terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik notifikasi.